Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah untuk memenuhi tugas UAS untuk mata kuliah Sistem Multimedia. Oke, di sini untuk judulnya yaitu peran multimedia dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di sini saya Dandi dengan NIM 2104 01010004. Di sini untuk kelas IT 801. Oke, di sini saya lanjut ke slide berikutnya, yaitu untuk judulnya sendiri, yaitu peran multimedia dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi multimedia di sini memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi dengan memanfaatkan berbagai media seperti audio, video, gambar, dan animasi. Jadi multimedia ini dapat menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif. Jadi interaktif, menarik, dan lebih efektif, lebih efisien. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu definisi dan jenis-jenis multimedia itu sendiri. Oke, untuk definisi multimedia, jadi multimedia mengacu pada integrasi berbagai jenis media digital, termasuk teks, audio, gambar, video, dan animasi dalam satu platform untuk menciptakan pengalaman belajar yang kaya dan komprehensif. Untuk jenis-jenis multimedia itu sendiri, itu ada multimedia linear, ada multimedia non-linear, dan ada multimedia interaktif. Jadi untuk contoh multimedia, untuk penerapan, jadi beberapa contoh multimedia yang umum digunakan dalam pendidikan yaitu meliputi presentasi multimedia, simulasi, game edukasi, dan video pembelajaran. Oke, di sini kita coba masuk ke slide berikutnya, yaitu manfaat penggunaan multimedia dalam pembelajaran. Oke, di sini ada 4 manfaat. Oke, untuk yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Oke, di sini untuk multimedia dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan memotivasi si siswa untuk belajar. Dengan menggunakan multimedia yang interaktif dan menarik, multimedia dapat membantu si siswa untuk lebih terlibat dalam proses pembelajaran atau proses belajar. Yang kedua yaitu mempermudah pemahaman. Jadi multimedia ini dapat membantu si siswa untuk lebih mudah memahami suatu pelajaran atau materi pembelajaran yang kompleks. Dengan menggunakan gambar, animasi, dan video, jadi multimedia ini dapat memvisualisasikan konsep abstrak dan membuat pembelajaran lebih mudah dipahami oleh si siswanya. Jadi siswa ini bisa lebih mempermudah pemahaman. Oke, untuk di bagian ketiga yaitu meningkatkan keterampilan. Jadi multimedia ini dapat
membantu si siswa untuk mengembangkan keterampilan penting, yaitu seperti berpikir kritis dan memecahkan masalah dan berkomunikasi. Oke, yang terakhir atau yang keempat yaitu memperluas akses pembelajaran. Jadi multimedia ini memungkinkan si siswa untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, baik di dalam maupun di luar kelas itu sendiri. Oke, di sini kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu peran multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi peran multimedia dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di sini ada 4. Oke, yang pertama yaitu konten yang menarik, yang kedua interaksi dan feedback, yang ketiga yaitu pengalaman praktis, yang keempat itu personalized learning. Oke, untuk yang pertama yaitu konten yang menarik. Jadi multimedia dapat menghadirkan materi pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan engaging, seperti dengan menggunakan animasi, video, dan game edukasi. Jadi pembelajaran ini jadi konten yang menarik di sini adalah menggunakan animasi, video, dan game edukasi. Oke, yang kedua itu interaksi dan feedback. Jadi multimedia ini dapat memungkinkan siswa untuk berinteraksi, jadi mengundang interaksi dengan materi pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran itu ada, dengan dukungan sistem multimedia itu mengundang agar siswa dapat berinteraksi dengan materi pembelajaran dan mendapatkan feedback langsung. Jadi mendapatkan feedback langsung yang dapat meningkatkan motivasi dan rasa pencapaian. Di sini untuk yang ketiga yaitu pengalaman praktis. Jadi multimedia dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mempraktikkan konsep yang dipelajari melalui simulasi. Jadi siswa inilah bisa langsung mempraktikkan konsep yang dipelajari melalui simulasi, game edukasi, dan kegiatan virtual yang sudah dilakukan. Yang terakhir atau yang keempat ada personalized learning. Oke, di sini untuk multimedia dapat membantu siswa belajar dengan kecepatan dan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi kecepatan dengan gaya belajar mereka masing-masing dengan menyediakan berbagai pilihan materi dan aktivitas. Oke, di sini ada multimedia sebagai alat bantu visualisasi materi pembelajaran. Di sini ada 4, yaitu teks, ada gambar, ada audio, ada video. Untuk teks sendiri yaitu penjelasan konsep, di bawahnya itu ada definisi istilah. Di sini untuk teks. Jadi untuk gambar bisa menampilkan gambar atau memvisualisasi objek. Jadi memvisualisasikan objek.
Di bawahnya itu ada diagram dan grafik. Untuk audio, di sini ada suara narasi. Di bawahnya itu ada musik latar. Di sini ada video juga, yaitu demonstrasi proses. Yang di bawahnya itu ada simulasi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu integrasi multimedia dalam kurikulum pendidikan. Jadi di sini ada 4, yaitu perencanaan kurikulum, yang kedua pengembangan materi, yang ketiga pelatihan guru, yang keempat evaluasi dan revisi. Oke, yang pertama perencanaan kurikulum. Jadi memperhatikan integrasi multimedia dalam merancang kegiatan pembelajaran dan penilaian. Yang kedua itu pengembangan materi. Jadi membuat materi pembelajaran yang interaktif dan menarik dengan menggunakan media digital. Yang ketiga itu ada pelatihan si gurunya, yaitu memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik atau kepada guru tentang penggunaan multimedia dalam pembelajaran agar proses belajar lebih menarik. Di sini ada evaluasi dan revisi. Untuk evaluasi dan revisi, yaitu ada mengevaluasi efektivitas. Jadi mengevaluasi efektivitas penggunaan multimedia dalam pembelajaran dan melakukan revisi atau perbaikan jika diperlukan. Oke, untuk slide berikutnya yaitu tantangan dan kendala implementasi multimedia di sekolah. Oke, untuk yang pertama itu keterbatasan akses, yang kedua keterampilan guru, yang ketiga sumber daya, yang keempat dukungan kebijakan. Jadi yang pertama itu keterbatasan akses. Kurangnya akses terhadap perangkat teknologi dan internet di beberapa sekolah. Jadi tidak semua sekolah memiliki akses internet, contohnya di daerah terpencil. Yang kedua itu keterampilan guru. Jadi kekurangan guru yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan multimedia dalam pembelajaran. Yang ketiga itu sumber daya. Jadi kurangnya sumber daya untuk mengembangkan dan pengadaan multimedia seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan konten pembelajaran. Oke, yang terakhir itu dukungan kebijakan. Jadi kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah dan sekolah untuk mengembangkan dan implementasi multimedia dalam pendidikan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu peran guru dalam mengoptimalkan penggunaan multimedia. Oke, pertama kreativitas. Jadi guru harus kreatif dalam merancang dan mengembangkan materi multimedia yang menarik dan interaktif. Yang kedua itu keterampilan. Guru harus memiliki keterampilan di dalam menggunakan berbagai jenis software dan platform multimedia.
Yang ketiga itu kolaborasi. Jadi guru harus berkolaborasi dengan hal teknologi dan desainer untuk mengembangkan materi pembelajaran yang berkualitas. Oke, di sini untuk contoh penerapan multimedia di berbagai mata pelajaran. Di sini ada 3, yaitu sejarah, ada seni, dan ada biologi atau sains. Yang pertama itu sejarah. Jadi simulasi sejarah, video, dokumenter, dan presentasi multimedia. Simulasi sejarah, jadi video, dokumenter, dan presentasi multimedia dengan visualisasi peristiwa sejarah. Yang kedua yaitu seni, aplikasi pengeditan gambar, program desain grafis, dan presentasi multimedia karya seni. Yang terakhir itu biologi, yaitu simulasi sel, video tentang anatomi, dan presentasi multimedia dengan animasi biologi. Oke, yang terakhir itu slide kesimpulan. Oke, untuk kesimpulan dan rekomendasi pengembangan multimedia pendidikan. Jadi, multimedia dapat meningkatkan kualitas pendidikan dengan meningkatkan motivasi belajar. Jadi, mempermudah pemahaman dan pengembangan keterampilan siswa. Pengembangan multimedia pendidikan harusnya diprioritaskan dengan menyediakan akses teknologi, pelatihan guru, dan dukungan kebijakan. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.